Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, video yang pertama kali saya buat di channel yang baru ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Zainur Ridho dari Prodi Sistem Komputer IIB Dharma Jaya. Di sini saya sebagai mahasiswa dengan dosen Pak Dodi Setiawan sebagai dosen saya. Dan jadi tanpa basa-basi lah, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu aljabar boolean dan juga simulasi dari gerbang logika. Nah, jadi materi ini adalah materi yang akan kita temui di prodi sistem komputer, di mana di sini berkaitan dengan yang namanya gerbang logika dan juga aljabar boolean. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu sekarang. Nah, sebelum jauh-jauh kita membahas tentang yang namanya simulasi gerbang logika, kita kenal dulu pada dasar-dasar dari operasi gerbang logika tadi. Ya, yang mana ini adalah inti dan juga dasar yang harus kita pahami semuanya. Karena ketika ini sudah miss ataupun kita kesulitan dan tidak paham, maka akan sangat sulit untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sih apa itu gerbang logika. Jadi gerbang logika adalah blok dasar dalam sistem digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Jadi seperti kita ketahui tadi ada beberapa operasi dasar dari gerbang logika yaitu OR, AND, dan NOT. Nah, tujuan di video kali ini kita akan membahas operasi-operasi dasar tersebut, kemudian juga melakukan simulasinya. Nah, simpelnya gini lah ya, mungkin kita kalau disuguhi tentang pengertian dari Wikipedia kayak pusing ya. Simpelnya gini ya, saya simpelkan gini aja. Simpelnya gerbang logika ini yang menentukan hasil output dari prosesnya. Ibarat sebuah lampu lah. Nah, lampu ini dia hidup atau matinya nanti akan ditentukan dari operasi dalam gerbang logika tadi. Ya, ketika operasi tadi dapat berjalan baik dan juga sistematis, maka dia dapat hidup. Tapi si lampu tadi juga bisa mati berdasarkan dari sistem operasi dari gerbang logika yang tadi kita bahas. Nah, daripada kita pusing, kita lanjut ke pembahasan yang lebih rincinya. Yang pertama kita kenalan dulu dengan aljabar boolean. Kenapa sih dengan aljabar boolean? Karena aljabar boolean ini terikat dengan operasi sistem logika. Jadi ketika kita belajar gerbang logika tadi, maka kita harus juga memahami konsep dari aljabar boolean ini. Apa sih aljabar boolean itu? Jadi simpelnya gini, aljabar boolean adalah dasar dari operasi logika dalam sistem digital. Sederhananya ya, yang mudah dipahami yaitu aljabar boolean ini menggunakan nilai 0 dan 1 untuk mengimplementasikan ataupun mempresentasikan nilai hidup dan juga mati, atau salah dan benar, serta off dan on. Nah, di sini angka 1 di aljabar boolean diimplementasikan sebagai hidup atau bisa diartikan on atau high. Kemudian angka 0 dalam aljabar boolean dapat diartikan sebagai off, kemudian low, dan mati. Nah, di sini kita kenalan dulu dengan 3 sistem operasi dasar, yaitu yang pertama kita kenalan dulu dengan sistem operasi AND, kemudian sistem operasi OR, dan ketiga sistem operasi NOT. Nah, di sini kita mulai ketemu angka-angka nih, ketemu angka 1, 0. Aduh, ini kayaknya kalau kita lihat secara langsung pusing. Tapi santai aja, ini sebenarnya mudah. Ya, kita hanya cukup untuk memahami dasar-dasar dan juga kunci dari setiap operasi tadi. Ya, ini kan kita ada angka 1, ada angka 0. Nah, nanti ini sebenarnya hanya akan mempresentasikan hasil dari penggabungan angka tadi. Misalnya di sini di gerbang logika N kita lihat tadi ada nilai 1, kemudian kita berikan 1, maka hasilnya 1. Nah, sebagaimana yang tadi kita ketahui, nilai 1 nilainya hidup, kemudian
satu lagi nilainya hidup. Jadi ketika ada dua nilai kedua nilai satu tadi bertemu di gerbang logika n, maka output yang dihasilkan juga akan bernilai positif, yaitu 1 atau diartikan sebagai hidup. Mungkin kita langsung ke prakteknya aja supaya nggak apa sih kok bingung gitu ya. Nanti kita bahas di simulasi gerbang logikanya aja. Nah, jadi ini tampilan dari aplikasi Logic Live. Nah, sebenarnya kenapa saya pakai aplikasi ini? Sebenarnya banyak ya. Ada namanya Simulide, tapi saya coba pakai ini karena di UI-nya ataupun tampilannya lebih mudah gitu, dan juga lebih enak untuk dipahami. Ya, di sini ada beberapa menu. Pertama ada input control, jadi ini sebagai inputnya. Kemudian ada output, ada juga logic gate atau gerbang logikanya. Di sini ada juga ordernya, ada push, pull up, pull down, ada flip flops. Nah, kita sini cukup di sini saya akan bahas saja tentang tadi yang berkaitan dengan gerbang logika dasar. Nah, pertama kita akan mulai dulu dari simulasi dari gerbang logika n. Nah, oke, sebelum kita ke sini kita mulai dulu. Kita lihat dulu tadi rumus dari operasi n. Nah, kita bahas. Nah, ketika n ini, ketika ada dua input yang nilainya sama-sama 1, maka akan menghasilkan menghasilkan output 1. Nah, di sini contoh saya akan ambil dua saklar sama-sama saklar. Kemudian saya akan ambil gerbang logika n, gerbang n. Nah, kemudian untuk outputnya ataupun keluarannya saya akan ambil sebuah lampu di sini. Nah, ini anggap saja ya, ketika saya klik ini dia nilainya 1, saklar hidup nilainya 1. Ya, ketika saya matikan nilainya 0 ya, 1 0 0 1 1 1. Nah, sampai sini mengerti kan ya? Rumusnya gini aja. Ketika saklarnya hidup nilainya 1, ketika saklarnya mati nilainya 0. Oke, sini akan saya implementasikan, saya realisasikan rumus yang tadi. Yang pertama, ketika semua outputnya ya, ada dua output ya, nilainya sama-sama 1 ya, artinya apa? Sama-sama hidup ya. Jadi salah satu dari saklar ini nggak boleh mati ya. Misalnya kayak gini ya, ini kan 0 dan 1. Nah, sementara gerbang n tadi harus sama-sama hidup semua atau 1 dengan 1 baru bisa menghasilkan output yang bisa menyala. Oke, saya pakai contoh sini ya. Ini saya matikan dulu, ini 0 dengan 0. Saya matikan dulu ya, saya sambungkan ke gerbangnya. Kemudian nanti ini akan saya kaitkan dengan lampu sebagai outputnya. Nah, sini nilainya 0 dengan 0. Nah, karena tadi rumus tadi kita nggak membolehkan salah satunya mati, harus semuanya hidup sebagai untuk ini hidup juga. Nah, maka kita akan coba klik semuanya. 1, saklar hidup nilainya 1, saklar hidup lagi nilainya 1. Nah, maka lampunya akan menyala. Nah, ini gerbang logika n yang tadi. Nah, kemudian misalnya yang saklar satunya saya matikan, apa yang terjadi? Lampunya akan mati. Karena apa? Karena sistem hukum dari gerbang n tadi yaitu semua inputnya wajib nilainya 1 ataupun wajib hidup semuanya baru bisa menghasilkan lampu yang hidup ataupun menghasilkan output yang bisa menyala tadi ya gitu. Nah, kemudian saya yakin kalian semua paham lah. Nah, kita lanjut ke yang kedua, gerbang OR. Nah, kita lanjut ke gerbang OR. Oke, di sini saya ambil lagi output lagi, saya ambil input lagi yaitu toggle switch. Ini saklar ya. Saya ambil dua saklar lagi. Saya taruh sini. Kemudian saya ambil lagi gerbang dari OR. Oke. Gerbang OR saya ambil lagi sebuah lampu untuk outputnya. Oke, sebelum itu kita sambungkan dulu keduanya. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya, mau sambungin kemana aja, yang penting mau jalan nggak masalah, yang penting dia sama-sama tersambung. Oke. Lupa. Nah, di sini
kita bahas lagi rumus dari gerbang OR, yang dimana OR ini ketika salah satu nilainya ada bernilai 1 ya, salah satu saklar ini ya, input ini bisa bernilai 1 ataupun salah satunya hidup, maka lampu sebagai output ini juga akan hidup ya. Jadi boleh hanya ini yang hidup atau hanya ini yang hidup, nggak masalah ya, penting salah satunya tadi hidup. Kita coba ya, ini semuanya masih mati, semua nilainya masih 0, kita coba salah satu kita hidupkan, nah maka akan langsung hidup ya, hidup ya, karena dari sistem hukum dari gerbang OR tadi, yaitu ketika salah satu inputnya bernilai 1 maka akan menghasilkan output 1 ataupun hidup ya. Jadi kalau kebalikannya, kalau tadi gerbang NN tadi semuanya harus semua inputnya harus bernilai 1 atau hidup semua. Kalau gerbang OR cukup hanya satu inputnya yang bernilai 1, maka outputnya sudah bisa menyala atau bernilai 1 juga ya. Sampai sini dapatkan, paham kan? Oke, lanjut kita ke gerbang terakhir, yaitu gerbang NOT. Nah ini agak lain ini, saya bilang agak lain memang gerbang ini, karena di sini ya, ini sistemnya kebalikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini sistemnya kebalikan. Artinya ketika output tadi bernilai 1, maka inputnya harus bernilai 0. Ketika lampu hidup, saklar harus mati. Ketika saklar mati, maka lampu akan hidup ya. Saya akan ambil input lagi, toggle switch, saya sambungkan lagi, nilainya masih 0, saklar mati, nilainya 0, saya sambungkan ke outputnya. Oke, nah kita lihat hidup loh, ini hidup lampunya loh, padahal saklarnya mati ya. Ini nilainya 0, ini nilainya 1. Ketika inputnya 0, nilai outputnya 1. Oke, saya ulangi, ketika outputnya 1, nilai inputnya 0. Ketika nilai inputnya 1, outputnya 0 ya. Jadi sistemnya kebalikan ya, terbalik, ini terbalik arah ya. Kalau ini hidup, kalau ini mati, ini hidup. Kalau ini hidup, ini mati ya. Itu ya, itu dari gerbang NOT ya, namanya juga NOT, tidak, artinya tidak ya, bukan tidak jelas ya, maksudnya tidak terduga gitu, kok bisa kayak gini. Oke ya, jadi itu ya 3 operasi dari 3 logika tadi. Yang pertama kita bahas tentang N, sini ada N, kedua ada tentang sini OR, gerbang OR, sini tentang gerbang NOT ya. Itu cukup ya 3 tadi. Ini merupakan dasar dari gerbang logika tadi. Maka ini pertama kali harus kita pahami di sistem digital ini, supaya kita nggak kesulitan di pelajaran selanjutnya, karena masih ada lagi sebenarnya gerbang NAND, gerbang N, gerbang NOR, ada lagi gerbang XNOR, XOR. Itu semuanya agak lebih ribet daripada yang ini. Jadi ini merupakan dasar dari kita semua supaya di pelajaran selanjutnya kita nggak kesusahan ya. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya, simple kan, sebenarnya nggak susah ya. Awalnya mungkin kita lihat angka-angka tadi kayaknya aduh ini ikut hitungan lagi. Yang penting kita di simulasi ini bisa, insya Allah ketika kita nanti di teorinya insya Allah juga bisa, karena simulasi ini ketika kita menggunakan simulasi dan kita bisa, itu lebih cepat nangkepnya. Maka harusnya ketika kita bisa simulasi ini, kita sudah bisa mengenal rumus dan juga memahami karakteristik dari setiap gerbang logika tadi. Nah, kuncinya adalah kita sering praktek dan juga jangan malas untuk ngeliat rumus, karena bahayanya ketika kita nggak inget rumus tadi, maka outputnya tadi akan berantakan ataupun tidak akan jalan kayak itu. Oke, jadi itu sekian aja dari saya. Mungkin di video lainnya saya akan tambahkan tentang keterangan yang lebih jelas. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya telah menonton ya, walaupun ini channel baru buat ya, dan juga saya yakin ini banyak kritikan ya, wah ngomongnya kurang jelas ataupun gimana ya. Ini maklum, ini pertama kali saya bikin video di sini ya, insya Allah ini ada manfaatnya ya. Kalau ada kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you next time, goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.